Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah salat Isya yang nanti akan kita lanjut salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita termasuk as-shaimin dan as-shaimat yang insyaallah mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ucapkan syukur alhamdulillah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala hikmah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat Islam, iman dan ketakwaan yang masih tertanam di dada kita ini terus dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya sampai kita menghadap Allah, kemudian membawa amal soleh serta juga membawa ketakwaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamullah marilah kita haturkan kepada sang baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan ucapan salawat kepada sang baginda Rasul kita akan mendapatkan syafaatnya di alam akhirat kelak, di mana amal soleh, amal ibadah kita tidak cukup untuk mengantarkan kita mendapatkan tiket surga, tapi insya Allah dengan syafaat sang baginda Rasul kita akan dimasukkan bersama Rasulullah SAW ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin dan as-shaimat, sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya tentang sholat berjamaah berikut dengan hikmah dan juga status hukumnya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak sekaligus menambah ilmu berkaitan dengan masalah sholat berjamaah ini. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah karena kita telah memasuki di fase yang kedua, yaitu memasuki fase maufirahnya Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan untuk wilayah Asia itu hanya sekitar 13 jam. Sangat normal sekali. Tapi kalau misalnya di Mesir dalam kondisi musim panas itu bisa sampai 17 jam. Bahkan di sebagian belahan dunia lain itu sampai 21 jam. Luar biasa. Maka kalau misalnya kita yang hidup di negeri kita ini tidak berpuasa, tidak menikmati bulan Ramadan dengan sebaik mungkin, alangkah sangat ruginya. Kemudian para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sholat berjamaah, ini banyak anjuran yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Ada satu anjuran atau satu hukum yang berkaitan dengan sholat berjamaah kita. Misalnya kita lihat dari 4 mazhab yang ada, sholat berjamaah menurut Imam Hanafi yang merupakan mazhab yang paling tua itu adalah fardu, jadi wajib. Tapi menurut Imam Maliki itu sunnah muakkad. Sedangkan menurut Imam Syafi'i ini fardu kifayah. Jadi kalau ada sebagian saudara kita sudah melaksanakan sholat berjamaah, maka gugur yang lain, sama dengan sholat jenazah. Jadi tidak heran kalau misalnya di beberapa kampung atau di perkampungan hanya yang adzan sekaligus imam sekaligus jadi makmum. Tapi itu kurang bagus. Sebaiknya ada imam dan makmum itu sudah cukup. Kemudian yang lain merasa santai. Ini yang pengikut Asy-Syafi'iyah. Tapi menurut Imam Hambali adalah fardu ain. Jadi setiap orang wajib untuk berjamaah, untuk melaksanakan sholat jamaah. Ini pandangan dari 4 mazhab. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ketika Rasulullah mewajibkan tentang sholat berjamaah ini, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh beliau. Tujuannya apa? Agar umat Islam pada saat itu yang merupakan umat Islam terdahulu atau paling awal, itu tidak kaget dengan kewajiban yang akan diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama berupa motivasi. Motivasinya apa? Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih utama dari sholat sendirian. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisib'ih wa ishrin darajatan, dengan 27 derajat. Ini adalah merupakan anjuran Rasulullah yang bersifat motivasi, bahwa orang yang melaksanakan sholat berjamaah di sholat 5 waktu kita, maka kita akan meraih atau mendapatkan pahala dari Allah berupa 27 derajat. Kemudian ada ada hadis inspeksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka biasanya Rasulullah menghadap ke jamaah. Tujuannya untuk melakukan inspeksi. Sampai pada suatu saat Rasulullah kemudian menyampaikan sesuai dengan apa yang hadis yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah menanyakan, si fulan ini hadir apa enggak? Tidak berjamaah ya Rasulullah. Si fulan berjamaah apa tidak? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa andaikan dia tahu bagaimana keutamaannya daripada sholat berjamaah, tentu dia akan datang ke masjid dalam keadaan merangkak untuk ikut melakukan sholat berjamaah. Ini adalah merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan bagaimana inspeksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya kita lihat ada imam yang langsung menghadap ke jamaah, itu tujuannya adalah untuk inspeksi, menilai, kemudian melihat bagaimana kondisi jamaahnya. Kemudian yang ketiga, ada berupa hadis ancaman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis ancaman ini banyak sekali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalau misalnya ada orang yang sudah mendengarkan azan, panggilan untuk sholat berjamaah, tapi dia misalnya tidak melakukan sholat berjamaah, pertama, sholatnya yang dilakukan di luar sholat berjamaah dianggap sia-sia atau tidak dianggap berjamaah, tidak dianggap sholat. Kemudian yang kedua, bahwa ancamannya, kalau misalnya dia tidak sholat jamaah padahal dia mendengarkan panggilan untuk sholat berjamaah, maka rumahnya akan dibakar, kata Rasulullah SAW. Maka Usamah bin Zaid juga menyampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, bahwa orang yang misalnya tidak sholat berjamaah, maka akan dibakar rumahnya. Ini adalah merupakan pentingnya bagaimana sholat jamaah yang harus kita lakukan bersama. Itu berkaitan dengan bagaimana sikap dan sifat Rasulullah ketika memberikan dan status tentang sholat berjamaah kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita semua? Maka kita lihat ada sebagian dari orang-orang kita yang kemudian bersegera untuk sholat berjamaah. Ini adalah panggilan takwa dari Allah Subhanahu Wa Taala, panggilan hati yang kemudian sangat rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa orang yang melakukan sholat berjamaah akan selalu dalam pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan siapapun yang melakukan sholat berjamaah di waktu Isya, maka sepanjang malam dia seperti melakukan qiyamul lail sepanjang malam, bahkan dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau misalnya kita sholat subuh berjamaah, maka sepanjang hari itu akan dalam perlindungan Allah, bahkan dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan hikmah daripada sholat berjamaah yang harus kita lakukan. Bahwa orang yang kemudian berpandangan, sudahlah kita yang penting sholat, udahlah ada sebuah ungkapan begini, urus surgamu, sedangkan saya biarlah akan mengurus nerakaku. Nah, yang seperti itu adalah merupakan salah kaprah, bahkan bisa termasuk murtad, bahkan termasuk kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka berhati-hatilah dalam kemudian bersikap, karena ada namanya kafir i'tiqadiyah, keyakinan qalbiyah kita, ada kemudian kafir yang dikatakan dengan qauliyah, ada kafir yang secara fi'liyah. Ini yang harus kita perhatikan dan harus kita benar-benar jadikan renungan bagi kita bersama. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana dengan status hukum bagi perempuan yang melakukan sholat berjamaah di masjid? Ada dua hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Pertama, ada hadis yang disampaikan oleh Abdullah, bahwa sebaik-baik perempuan adalah orang yang sholat di rumahnya. Bahkan kalau misalnya dia bersolat di hujrah, di sebuah kamar, itu lebih baik daripada sholat di rumahnya, karena ada sebuah rumah yang ada kamarnya. Maka di dalam kamar itu adalah lebih baik dari kita sholat di luar kamar, atau yang walaupun ada di dalam rumah. Ini adalah merupakan hadis yang pertama. Tetapi ada juga hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah menyampaikan kepada kita, tidak boleh orang-orang itu melarang perempuan-perempuan mereka untuk sholat di Baitullah atau masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dua hadis ini adalah sama-sama yang datang dari Rasulullah, tapi yang kemudian ditafsirkan oleh Imam Nawawi bahwa yang baik adalah perempuan tetap sholat di masjid. Jadi berjamaah di masjid, selama menjaga tentang adab-adabnya, menjaga agar terhindar dari fitnah, menjaga dari hal-hal yang kemudian mengumbar hawa nafsu dan sebagainya. Ini adalah merupakan kewajiban. Jadi perempuan itu juga wajib untuk berjamaah di masjid kita. Bahkan kemudian ada sebuah hadis juga yang menyampaikan bahwa ada sebuah qaul yang disampaikan oleh Sayyid Yusuf Qaradawi. Beliau adalah merupakan salah satu pemikir dan ulama dari Mesir. Beliau menyampaikan bahwa kalau misalnya sekarang perempuan di zaman modern bisa bekerja di kantor, bisa bekerja di luar rumah, bahkan berdagang dan lain sebagainya, kenapa perempuan untuk datang berjamaah di masjid kok tidak diperbolehkan? Maka beliau juga menganjurkan, sama dengan Imam Nawawi, bahwa beliau menganjurkan agar para perempuan juga bisa sholat berjamaah di masjid. Tujuannya apa? Karena di masjid banyak hal yang bisa kita dapatkan hikmahnya. Pertama, bahwa kebersatuan kita sebagai umat Islam akan semakin kokoh. Yang kedua, rasa persaudaraan juga akan semakin kuat. Yang ketiga, semakin banyak tambahan ilmu yang akan kita dapatkan di masjid ini. Bahkan bagi siapapun yang hadir dan berjamaah di kita, ruhaniyah kita akan bersambung. Ruhaniyah, kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah akan semakin kuat. Oleh karena itu, maka berjamaah ini adalah penting. Fil jamaah barokatun. Di dalam jamaah itu ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Akan semakin Allah tambahkan kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, maka betapa pentingnya sholat berjamaah yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, agar di setiap waktu, 5 waktu yang kita lakukan, benar-benar kita bisa lakukan dengan sholat berjamaah. Dan yang kemudian perlu juga perhatikan bahwa orang yang melakukan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut, maka itu akan dijamin oleh Allah untuk masuk surganya, dan kemudian dijamin oleh Allah dalam pengampunannya, bahkan kehidupannya juga akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan maghfirah Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah semuanya akan Allah timpakan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Demikian para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita semakin termotivasi untuk melakukan sholat jemaah semata-mata hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.